Kejanggalan kembali muncul dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Keluarga Brigadir J mempertanyakan mengapa sejumlah barang pribadinya tidak dikembalikan, termasuk uang tunai senilai 62,7 juta rupiah. Sebelumnya pengacara keluarga Brigadir J juga menyampaikan kejanggalan tatkala dana ratusan juta rupiah dari rekening Brigadir J dikuras. Temuan itu pun sudah disampaikan ke kepolisian. Sebulan lebih, kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat bergulir. Sejumlah kejanggalan satu persatu terus bermunculan. Kali ini, pihak orang tua Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, mempertanyakan adanya sejumlah barang pribadi milik mendiang Brigadir J yang tidak ditemukan. Hal ini baru diketahui Samuel saat sebagian barang milik Brigadir Joshua diantar ke rumahnya beberapa waktu lalu. Saat itu, petugas polisi yang mengantar juga memberitahukan barang-barang yang diambil, antara lain uang tunai 62,5 juta rupiah, 2 unit iPhone 13 Pro Max Grey, jam tangan G-Shock, tas sandang hitam, dompet coklat, dan 10 kartu member. Samuel meminta agar semua barang dan uang yang tidak berkaitan dengan penyidikan agar dikembalikan ke ahli waris. Yang disita kalau nggak salah 62 juta sekian. Disita penyidik itu? Iya. Ada alasannya nggak? Ya belum tahu, nggak ada alasan. Matanya untuk bukti. Harapan Om dengan duit itu? Pokoknya yang tidak bersangkut paut dengan penyidikan segera dikembalikan, ya gitu aja. Jadi di sana pun untuk apa kan ya nggak tidak bersangkut paut, itu hak almarhum termasuk kami warisnya kan. Duit itu mungkin untuk persiapan pernikahan almarhum. Memang jauh-jauh hari waktu sebelum ada kejadian ini kami sudah nasihati anak ini mengingat dia ada rencana mau pernikahan tahun depan. Menghemat-hemat lawang biar ada untuk biaya pernikahan nanti itu tambahan. Hal ini menambah kejanggalan yang sebelumnya disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Otak pembunuhan, Ferdi Sambo, diduga sempat menguras isi 4 ATM Brigadir Joshua senilai 200 juta rupiah 3 hari setelah kematiannya. Ia pun sudah menanyakan hal itu ke Bareskrim Polri. Ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati kan begitu. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan itu benar bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang nggak kejahatannya? Orang udah mati orangnya, tapi uangnya mengalir dari rekeningnya. Bayangkan tuh, ini kan kejahatan perbankan dan itu nanti melibatkan perbankan juga. Aliran dananya berapa itu, Bang? Aliran dana yang masuk, Bang? Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka. Berapa uang nominalnya? 200 juta. Yang itu inisialnya yang mana, Bang? Nanti itu diumumkan nanti sampai biar ada kerjanya. Kalau saya nanti kesannya mereka tidak kerja. Brigadir Joshua tewas ditembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Publik masih menunggu kelanjutan kasus pembunuhan keji yang melibatkan Jenderal Bintang 2 dengan sejumlah kejanggalan dan upaya menutupi fakta yang mengiringinya. Tim TV One mengabarkan. Ada beberapa kejanggalan yang disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Di antaranya soal Ferdi Sambo yang diduga sempat menguras isi 4 ATM Brigadir Joshua senilai 200 juta rupiah 3 hari setelah kematiannya.
Sebulan lebih kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat bergulir dengan meninggalkan sejumlah kejanggalan yang satu persatu bermunculan. Kali ini orang tua Brigadir Joshua mempertanyakan barang-barang Joshua termasuk uang tunai 62,5 juta rupiah. Orang tua Joshua meminta agar semua barang dan uang yang tidak berkaitan dengan penyidikan agar dikembalikan ke ahli waris. Di mana semua dana itu mengalir dan bagaimana hubungannya dengan aliran dana di rekening Ferdi Sambo. Orang tua Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, mempertanyakan adanya sejumlah barang pribadi milik mendiang Brigadir J yang tidak ditemukan. Hal ini baru diketahui Samuel saat sebagian barang milik Brigadir Joshua diantar ke rumahnya beberapa waktu lalu. Saat itu petugas polisi yang Begantar juga memberitahukan barang-barang yang diambil antara lain uang tunai 62,5 juta rupiah, 2 unit iPhone 13 Pro Max Grey, jam tangan G-Shock, tas sandang hitam, dompet coklat, dan 10 kartu member. Kita lihat dari kemampuan orang-orang ini ya dalam menguasai properti milik Joshua, tentunya tidak mengherankan. Kenapa? Karena di tanggal 9 Juli HP dari keluarga pun bisa diretas. Ya. HP yang tidak dikuasai saja bisa diretas, apalagi HP yang dikuasai. Jadi saya pikir memang nanti ke depan, ini kan rekan-rekan sedang pergi ke Jambi, ada 4 kuasa yang nantinya akan menjadi dasar laporan pidana. Salah satunya itu adalah nanti kami akan melaporkan orang-orang yang bertanggung jawab yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap properti milik Joshua, karena itu bukan hak mereka. Lalu ke mana semua dana itu mengalir? Penyidik nanti langsung ke PPATK karena sudah dilaporkan, berarti berwenang penyidik untuk meminta aliran dana itu atas nama rekening Brigadir Joshua Huta Barat di bank mana, tinggal diminta lewat PPATK. Nanti PPATK inquiry ke bank tersebut, maka dibukalah rekening itu, termasuk rekening yang katanya 3 rekening yang tidak tahu isinya. Nanti saya yakin bahwa itu nanti penyidik akan buka. Termasuk nanti kalau sudah dibuka, sudah dicek aliran dananya, sudah dipantau oleh PPATK, akan ketahuan dari siapa duit masuk ke situ, kemudian kemana aliran duit itu. Kalau ditarik lewat ATM itu kan paling maksimal kan 10 juta nariknya. Kapan ditariknya? Dari ATM nomor berapa. Kalau ATM itu rata-rata punya yang namanya CCTV. Nanti bisa dilihat dari CCTV itu pada jam itu siapa yang narik duit di situ. Kan akan kelihatan apa si A, si B, si C. Jadi saya yakin penyidik untuk apalagi ini level markas besar. Kalau sudah dilapori akan terungkap semua termasuk rekening-rekening atas nama siapa saja yang memang dicurigai, apalagi dicurigai terkait dengan money laundering. Nah, money laundering itu semua duit berasal dari kejahatan A, B, C, D, E, F, G sampai dengan berapa kejahatan yang disembunyikan itu bisa dimintakan lewat PPATK untuk dilacak alirannya. Yang dimaksud dengan alirannya itu siapa yang memasukkan, kemudian kemana duit itu mengalir, dengan apa dialirkan, apakah transaksi, apa ditarik cash, apakah dengan ATM, di mana itu terlacak semua oleh PPATK. Menurut Indonesia Police Watch, uang di dalam rekening merupakan hak kebendaan yang dimiliki pemegang akun nama. Hak kebendaan, uang itu yang ada dalam rekening bank itu kan dalam konsep hukum kepemilikan itu hak kebendaan atau properti yang dimiliki oleh pemegang nama yang tercantum pada akun bank tersebut. Gak ada soal uang itu mau uang titipan, mau uang siapa, begitu masuk di dalam rekening atas nama Joshua, maka itu harus sementara dinyatakan sebagai miliknya Joshua, ya, sebagai milik Joshua. Ini starting point-nya. Nah, pihak yang berhak untuk menggerakkan dana tersebut atau memindahkan adalah orang sebagai pemilik propertinya atau pemilik hak kebendaan tersebut.
ya, itu pandangan secara hukumnya. Sehingga ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tetapi ada terjadi pergerakan dana, maka pergerakan dana ini harus dinilai ilegal, ya, ilegal atau bertentangan dengan hukum. Nah, kalau bertentangan dengan hukum berarti harus dilakukan proses proses penegakan hukum atas perpindahan dana yang ilegal ini.